Hai, perkenalkan nama saya Angelika Teresia, nomor absen 11 dari kelas 12 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Sebelumnya, udah pada tahu belum revolusi hijau itu apa? Revolusi hijau merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan di negara-negara berkembang, khususnya Amerika Latin dan Asia. Hal ini didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Revolusi hijau pada awalnya diperkenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968. Ia mampu mengembangkan varietas unggul HYV, High Yielding Variety, pada tumbuhan utama pangan seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya. Revolusi hijau lebih berfokus pada serealia alias tanaman biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya. Dengan revolusi hijau, ketergantungan petani pada cuaca dan alam akan berkurang karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal mula revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau mulai dicoba di Indonesia pada zaman Orde Baru, tepatnya dalam program pembangunan. Kabinet pada saat itu adalah Kabinet Ampera. Kabinet Ampera memiliki tuntutan tugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat terutama dalam hal pangan dan sandang. Dengan tuntutan tugas sedemikian rupa, maka mulai diusahakanlah langkah-langkah meningkatkan kesediaan pangan lewat revolusi hijau. Penerapan revolusi hijau di Indonesia. Ada 4 hal penting yang diterapkan pada revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, adanya sistem irigasi untuk penyediaan air. Yang kedua, penggunaan pupuk secara optimal. Yang ketiga, penggunaan pestisida dengan menyesuaikan serangan hama. Dan yang keempat, penggunaan bahan tanaman berkualitas dengan varietas unggul. Di Indonesia, pemerintah punya berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau. Misalnya, yang pertama, intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal juga dengan sebutan pancausaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah dengan memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan yang baru. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen pokok dapat dicegah. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Cara ini merupakan upaya dalam memulihkan produktivitas yang krisis dan membahayakan kondisi lingkungannya. Dampak revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Dampak positif revolusi hijau yakni yang pertama, meningkatnya kesejahteraan petani, yang kedua, menguatnya perekonomian pedesaan, yang ketiga, meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang keempat, membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Revolusi hijau tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Berikut dampak negatif revolusi hijau, yakni 1. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. 2. Penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan. Yang ketiga, munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian.